Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Zubeda. Saya mahasiswa dari STQ Bina Bangsa Get Sempena atau juga disebut dengan STQ BBG. Prodi saya adalah PGSD. Saya akan menyimpulkan atau menyajikan ulang apa yang sudah saya pahami tentang perkuliahan bahasa Indonesia yang sudah disusun singkat oleh dosen. Belajar mengenal bahasa Indonesia. Pengertian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional bagi rakyat Indonesia. Bahasa yang merupakan sarana komunikasi bagi bangsa Indonesia. Bahasa yang mempersatukan komunikasi dari berbagai suku di Indonesia. Bahasa yang sangat penting untuk dipelajari lebih mendalam bagi bangsa Indonesia, terutama para generasi muda penerus bangsa. Ada dua tujuan kompetisi dasar yang akan dicapai oleh mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum, agar para mahasiswa memiliki sikap bahasa yang positif terhadap bahasa Indonesia, seperti kesetiaan bahasa, kebanggaan berbahasa, dan kesadaran akan norma bahasa. Tujuan khusus, agar para mahasiswa terampil menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, secara lisan dan terutama secara tertulis, dan memiliki tujuan masing-masing seperti tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek dan bersifat mendesak untuk keperluan mahasiswa pada akhir kuliah bahasa Indonesia adalah agar mahasiswa yang mampu menyusun sebuah karya ilmiah sederhana dalam bentuk dan isi yang baik dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Agar mahasiswa dapat melakukan tugas-tugas karangan ilmiah sederhana dari dosen-dosen lain dengan menerapkan dasar-dasar yang dilakukan dari kuliah bahasa Indonesia. Tujuan jangka panjangnya adalah agar para mahasiswa sanggup menyusun skripsi sebagai persyaratan mengikuti ujian sarjana. Perkembangan bahasa Indonesia dan petunjuk perkembangan. 1. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang zaman dulu sudah dipakai sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan. Tidak hanya di Pulau Nusantara, tapi hampir di seluruh Asia Tenggara. Lingua franca atau komunikasi antar suku. Lingua franca adalah sebuah istilah linguistik yang artinya adalah bahasa pengantar atau bahasa pergaulan di suatu tempat di mana terdapat penutur bahasa yang berbeda-beda, atau dengan singkatnya adalah sebuah bahasa yang berfungsi sebagai bahasa antar dan bahasa pengantar bahasa pergaulan. Alat komunikasi perdagangan tempo dulu. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara, serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah di wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah yang zaman dulu sudah dipakai sebagai bahasa pertumbuhan dan perhubungan dan perdagangan. Kapan bahasa Melayu mulai dijadikan alat komunikasi? Prasasti kedudukan bukit di Palembang tahun 683. Prasasti Talang Tuo di Palembang tahun 684. Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat tahun 686. Prasasti Karang berahi antara Jambi dan Sungai Musi tahun 688. Prasasti Ganda
Gandasuli di Jateng tahun 832. Prestasi Bogor tahun 942. Peresmian nama Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945. Keterapannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36, yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Alasan bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa Indonesia. 1. Bahasa Melayu merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari. Karena dalam bahasa ini tidak dikenal tingkatan bahasa. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lain dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 3. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti luas. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. 1. Bahasa nasional. Tercantum pada Ikrar ketiga Sumpah Pemuda 1128 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Fungsi sebagai bahasa nasional. 1. Lambang kebanggaan bangsa. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat penghubung antar warga. 4. Alat penyatuan suku bangsa. 2. Sebagai bahasa negara. Tercantum dalam Undang-Undang Dasar RI 1145 Bab 15 Pasal 36 menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Fungsi sebagai bahasa negara. 1. Bahasa resmi negara. 2. Bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. 3. Alat perhubungan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan. 4. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicaraan, kawan berbicara, orang yang berbicara, serta menurut medium pembicaraan. Ragam bahasa Indonesia. 1. Tulis. Ragam bahasa tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan tulisan atau rangkaian huruf sebagai unsurnya. 2. Lisan, retorika. Ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan sebagai alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar. 3. Baku. Ragam bahasa baku itu merupakan ragam bahasa yang standar, bersifat normal. Cabang ilmu bahasa. Fonologi. Fonologi merupakan cabang mikrolinguistik yang ruang lingkupnya membahas tentang bunyi bahasa. Ditinjau dari fungsinya dengan singkatnya, berkaitan dengan bunyi bahasa. Morfologi. Morfologi merupakan anak cabang dari mikrolinguistik yang cakupan pembahasannya tentang kata dan kelompok kata, berkaitan dengan pembentukan kata. Sintaksis. Sintaksis
menyelidiki satuan-satuan kata dan satuan-satuan lain di atas kata, hubungan satu dengan lainnya, dan cara menyesuaiannya. Berkaitan dengan penyusunan kalimat atau penyusunan kata-kata menjadi kalimat. Semantik. Semantik menyelidiki makna bahasa baik yang bersifat leksikal, gramatikal, ataupun kontekstual, atau disingkat dengan berkaitan dengan pemahaman dan pengembangan makna. Setiap kata pasti ada makna. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.